Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Abdillah dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Akuntansi Syariah 4C. Dengan ini saya mewakili teman saya ingin mempresentasikan hasil presentasi video kami yang bertemakan Manajemen Bank Umum, Bank Syariah, dan Bank Pengkreditan Rakyat. Berikut hasil videonya. Materi yang pertama yaitu adalah pengertian bank umum. Pengertian bank umum menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7 PBI 2007 adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jasa yang diberikan oleh bank umum bersifat umum, artinya dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Bank umum sering disebut bank komersial. Kemudian fungsi bank umum. Fungsi bank umum antara lain untuk penciptaan uang, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, menghimpun dana simpanan masyarakat, menyalurkan dana atau kredit, mendukung kelancaran transaksi internasional, penyimpanan barang-barang berharga, dan pelayanan jasa-jasa lainnya. Kemudian kegiatan bank umum. Yang pertama yaitu adalah menghimpun dana atau funding. Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan funding. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Berikut jenis-jenis simpanan tersebut seperti yang pertama adalah simpanan giro, yang kedua simpanan tabungan, dan yang ketiga simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana atau lending. Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan lending. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Kemudian jasa bank umum. Jasa-jasa bank merupakan kegiatan penunjangan untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana. Dalam praktiknya, jasa-jasa bank umum yang ditawarkan meliputi kiriman uang, clearing, insako, safe deposit box, bank card, bank garasi, dan masih banyak lagi. Pengertian bank syariah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan. Prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan atau maslahah, universalisme, serta tidak mengandung gharar, masyir, riba, zalim, dan objek yang haram. Landasan hukum bank syariah. Allah telah menghalalkan jual beli dalam setiap kegiatan ekonomi dan melarang keras praktik riba dan jual beli terlarang lainnya yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli ini sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dan mengambil resiko, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya kepada Allah. Orang yang mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Batasan-batasan bank syariah yang harus menjalankan kegiatannya berdasarkan pada syariat Islam menyebabkan bank syariah harus menetapkan prinsip-prinsip yang sejalan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Prinsip hukum bank syariah. 1. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pemberian turut
keuntungan dan kerugian seperti kegiatan hasil institusi yang meminjamkan dana. Yang ketiga, Islam tidak memperbolehkan menghasilkan uang dari uang. Yang keempat, unsur gharar atau ketidakpastian spekulasi tidak diperkenankan. Yang kelima, investasi hanya boleh diberikan oleh usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah. Fungsi bank syariah. Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu satu, sebagai badan usaha atau tanwil. Sebagai badan usaha mempunyai berbagai fungsi, sebagai menjadi investasi, investor, dan jasa pelayanan. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana berbagai nasabahnya dari prinsip wadiah atau titipan, mudharabah, bagi hasil, dan ijarah atau sewa. Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana investasi dengan prinsip investasi atau bagi hasil atau sewa. Sebagai badan sosial, bank syariah mempunyai fungsi sebagai pengelola dan hak sosial bagi penghimpunan dan penyaluran sedekah dan infak. Kegiatan bank syariah. 1. Penghimpunan dana. Dalam penghimpunan dana, bank syariah melakukan modelisasi dan investasi tabungan untuk membangun perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang ada dijamin bagi pihak. Bank syariah tidak dengan prinsip bunga atau riba, melainkan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, terutama dalam mudharabah atau bagi hasil atau wadiah atau titipan. Yang kedua, penyaluran dana. Dalam menyalurkan dana, bank syariah dapat berbagai bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah mempunyai 5 bentuk utama, yaitu mudharabah atau musyarakah, atau pola dengan bagi hasil, mudharabah dan salam, atau pola dengan jual beli, dan ijarah atau dengan pola sewa operasional maupun finansial. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Bank Perkreditan Rakyat. Yang pertama yaitu pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayarannya. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang kegiatannya menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka atau tabungan. Adapun larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat seperti dilarang untuk menerima clearing. Begitu juga dengan jangkauan dan wilayah operasinya sangat terbatas, hanya di kecamatan-kecamatan dan pedesaan saja. Selanjutnya, yaitu ada kegiatan dari Bank Perkreditan Rakyat. Dalam prakteknya, kegiatan BPR meliputi yang pertama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang sama. Yang kedua, yaitu Bank Perkreditan Rakyat memberikan kredit atau menyalurkan kembali pada masyarakat. Yang ketiga, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Yang keempat, yaitu menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau disingkat dengan SBI, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain. Karena keterbatasan yang dimiliki oleh BPR, maka terdapat beberapa larangan terhadap praktek perbankan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, yaitu yang pertama, menerima simpanan giro. Yang kedua, BPR dilarang mengikuti clearing atau disebut dengan lalu lintas pembayaran. Yang ketiga, BPR dilarang melakukan kegiatan valuta asing, namun jika mampu memenuhi ketentuan Bank Indonesia, maka BPR dapat menjalankan fungsi sebagai pedagang valuta asing. Yang keempat, melakukan kegiatan perasuransian.
BPR dilarang melakukan kegiatan perasuransian. Dan yang kelima, yaitu melakukan kegiatan usaha di luar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.